Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak Lulu Lusiantoro, SEMSC PhD, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Hafidz Putra Anugrahanto, selaku mahasiswa MBA UGM, ingin mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Evaluasi Perencanaan dan Pengelolaan Persediaan Alat Kesehatan pada Distributor Alat Kesehatan PT Karyanusa. Memasuki yang pertama, latar belakang penelitian saya yaitu tantangan pada distributor alat kesehatan ini perlu menjaga ketersediaan produk, efisiensi biaya, dan ketepatan layanan. Yang mana ketiga hal tersebut itu akan mempengaruhi permintaan yang fluktuatif, lead time yang bervariasi, dan produk yang tidak seragam. Apabila ketiga hal ini dilakukan dengan kebijakan persediaan yang seragam, itu berpotensi menimbulkan overstock, stock out, maupun inefisiensi biaya. Sehingga diperlukan kebijakan persediaan berbasis karakteristik produk. Yang kedua, mengenai rumusan masalah saya, masalah utama yang saya temui adalah PT Karyanusa menghadapi tantangan dalam mengelola persediaan alat kesehatan. Karena permintaan fasilitas kesehatan yang bersifat fluktuatif, realisasi kebutuhan tidak selalu sesuai kontrak, dan lead time pemasok yang bervariasi. Hal ini berdampak pada operasional, yang mana kondisi tersebut berpotensi menyebabkan overstock, stock out, maupun inefisiensi biaya. Yang mana kebutuhan penelitian ini membuat sebuah kebijakan persediaan yang mana awalnya seragam ini perlu untuk dilakukan model perencanaan dan pengendalian persediaan yang berbasis analisis ABC, XYZ, AGI, forecasting, EOQ maupun safety stock dan ROP. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama, mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan strategis pada proses perencanaan dan pengelolaan persediaan di PT Karyanusa, yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor strategis dalam perencanaan dan pengelolaan persediaan. Yang kedua, bagaimana karakteristik permintaan produk berdasarkan analisis ABC dan pola permintaan historis, ini untuk tujuan menganalisis kontribusi nilai produk. Yang ketiga, bagaimana penerapan analisis ABC dan forecasting pada produk-produk alat kesehatan yang menjadi prioritas berdasarkan jumlah dan potensi penjualan di PT Karyanusa. Hal ini bertujuan untuk menentukan produk prioritas dan mengevaluasi metode peramalan. Yang keempat, kebijakan pengendalian persediaan apa saja yang paling sesuai dengan karakteristik permintaan di PT Karyanusa. Hal ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan pengendalian persediaan berbasis data. Kerangka penelitian saya diawali dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang kemudian akan diidentifikasi permasalahan pada proses perencanaan dan pengelolaan persediaan dan juga diiringi dengan pengumpulan data berupa laporan, pembelian maupun penjualan produk secara tahunan. Untuk data penjualan ini akan kemudian dianalisis karakteristik produknya dan harapannya untuk mengolah data permintaan. Untuk identifikasi permasalahan, harapannya memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pengaruh keputusan strategis. Hal ini keduanya untuk melihat bagaimana forecasting untuk produk prioritas kita yang mana berdasarkan data historis dan kontrak. Kedua hal ini harapannya dapat untuk dilakukan perhitungan dan penerapan kebijakan persediaan yang kemudian menghasilkan model rekomendasi untuk simpulan dan saran penelitian. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Objek penelitiannya adalah PT Karyanusa, distributor alat kesehatan di Sleman DIY, dengan data periode Januari 2023 sampai Oktober 2025. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa data penjualan, pembelian, stok, supplier maupun lead time. Analisis dilakukan secara bertahap, yaitu dilakukan identifikasi faktor strategis persediaan, yang kedua, klasifikasi ABC, XYZ, ADI. Yang ketiga, forecasting produk prioritas. Yang keempat, perhitungan EOQ, safety stock, dan ROP. Yang kelima, perumusan rekomendasi continuous review system. Selanjutnya, memasuki hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, hasil faktor strategis. Ditemukan dalam penelitian saya, yang pertama, ketidakpastian permintaan rumah sakit. Ini mengakibatkan adanya fluktuasi permintaan rumah sakit, pesanan yang mendadak, realisasi kebutuhannya tidak sesuai dengan estimasi pada kontrak, dan juga perubahan kebutuhan aktual fasilitas kesehatan. Yang kedua, mengenai variasi lead time pemasok, karena adanya supplier lokal dan supplier luar kota. Variasi ini juga berkaitan dengan ketepatan pengiriman pemasok dan risiko keterlambatan pasokan. Yang kedua, yang ketiga, metode pengadaan konsumen.
di mana yang pertama metode pengadaan rumah sakit beragam, dan yang kedua kontrak pengadaan, fleksibilitas pembelian aktual, dan ketidakpastian realisasi order. Yang keempat yaitu internal operasional, di mana adanya akurasi data stok yang perlu dijaga, monitoring persediaan, kapasitas gudang, dan koordinasi pembelian dan distribusi. Kelima, yaitu regulasi dan mutu berkaitan dengan sertifikat CDAKB atau kepatuhan terhadap cara distribusi alat kesehatan yang baik, standar penyimpanan, ketertulisan produk, dan dokumentasi distribusi. Yang terakhir yaitu biaya persediaan, baik mengenai biaya pemesanan, biaya penyimpanan, maupun resiko terjadinya overstock maupun stock out. Pada tahapan pertama, saya melakukan analisis ABC untuk melihat kontribusi masing-masing produk terhadap total nilai penjualan. Dari total 1.085 item produk, hasilnya menunjukkan bahwa kategori A hanya terdiri dari 11%, yaitu 119 produk. Namun, kelompok ini menyumbang 70% dari total pendapatan, yaitu sekitar 19,8 miliar. Sebaliknya, kategori C mencakup 786 produk atau sebesar 72% item dari total item, tetapi kontribusinya hanya mencapai revenue yang relatif kecil. Nah, temuan ini menunjukkan adanya konsentrasi nilai penjualan pada sebagian kecil produk sesuai dengan prinsip Pareto. Artinya, tidak semua produk perlu mendapatkan tingkat pengendalian yang sama. Produk A perlu menjadi prioritas dalam monitoring stok, perencanaan pembelian, dan pencegahan stock out karena dampaknya paling besar terhadap pendapatan perusahaan. Namun, hasil ABC ini belum cukup, sehingga perlu analisis selanjutnya, yaitu analisis XYZ dan AD. Setelah analisis ABC, saya melanjutkan analisis XYZ dan AD untuk melihat karakteristik permintaannya. Hasil XYZ menunjukkan bahwa mayoritas produk, yaitu 960 item, atau 88%-nya, itu berada di kategori Z atau memiliki permintaan yang fluktuatif. Hanya 21 produk atau sebesar 2% yang memiliki permintaan yang stabil. Kemudian, hasil ADI juga menunjukkan bahwa 937 produk bersifat intermittent, sedangkan hanya 148 produk yang memiliki permintaan rutin. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa nilai penjualan saja tidak cukup untuk menentukan kebijakan persediaan. Produk yang bernilai tinggi belum tentu memiliki permintaan yang stabil. Karena itu, analisis ABC perlu dilengkapi oleh XYZ dan ADI. Sebelum untuk selanjutnya kita lakukan analisis integrasi ABC XYZ ADI, di mana setelah kita tahu, kita akan melihat bahwa dari 1.085 item produk atau seluruh produk yang kita analisis, itu hanya terdapat 119 produk kategori A yang terdiri dari AX berupa 12 produk yang seluruhnya rutin, AY 43 produk dengan 36 rutin dan 7 intermittent, AZ 64 produk yang mayoritas adalah intermittent. Dari situ kita bertemu 48 produk prioritas yang terdiri dari AX rutin keseluruhan 12 produk, ditambah AY rutin yaitu 36 produk. Dari sini kita prioritaskan lagi ke 19 produk dari 6 supplier dikarenakan memiliki lead time yang cukup tinggi untuk menjadi objek forecasting kita. Nah, hasil forecasting kita dalam hal ini dilakukan pada 19 produk prioritas menggunakan 3 metode, yaitu moving average 3 periode, moving average 6 periode, dan single exponential smoothing. Evaluasi dilakukan menggunakan MAPE untuk mengukur tingkat kesalahan peramalan. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat satu metode pun yang secara konsisten paling akurat untuk seluruh produk, yang mana metode SES di sini menjadi yang paling sering memberikan hasil terbaik, yaitu 8 produk atau 42%. Namun pada produk lain, MA3 dan MA6 justru memberikan hasil yang lebih akurat. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa setiap produk memiliki karakteristik permintaan yang berbeda, sehingga metode forecastingnya tidak bisa diterapkan secara menyeluruh, atau harusnya secara produk spesifik. Nah, contoh forecasting produk yang saat ini adalah Casa Steril Amanda. Di sini Casa Steril Amanda merupakan produk kategori AX yang mana metode terbaiknya adalah MA3 dengan MAPE 20,26%. Pada periode tertentu terlihat adanya deviasi, khususnya ketika terjadi perubahan permintaan yang cukup tajam. Hal ini disebabkan oleh karakteristik metode MA3 yang menggunakan rata-rata dari 3 periode sebelumnya, sehingga memiliki keterlambatan dalam merespon perubahan yang mendadak. Meskipun demikian, berdasarkan hasil evaluasi menggunakan MAPE, metode MA3 lah yang menunjukkan tingkat kesalahan yang paling rendah dibandingkan metode yang lainnya. Kemudian untuk contoh berikutnya, yaitu adalah contoh forecasting di produk underpaid healer, di mana underpaid healer ini termasuk kategori yang AY. Metode terbaiknya adalah MA6, MAPE-nya berkisaran 22,86%. Pada produk underpaid ini,
digunakan product moving average dikarenakan hasilnya menunjukkan nilai forecasting yang cenderung stabil dibandingkan metode dengan periode yang lebih pendek. Hal ini terlihat dari garis forecast yang lebih halus dan tidak terlalu mengikuti fluktuasi ekstrim pada data aktual. Namun metode ini juga memiliki kelemahan berupa lag yang lebih besar sehingga tidak dapat langsung merespon perubahan permintaan yang tajam. Meskipun demikian, berdasarkan hasil evaluasi MA6 yang paling terbaik. Nah, contoh yang terakhir adalah produk Gamex 7,5. Ini menampilkan di mana menggunakan single exponential smoothing. Berdasarkan grafik, kita melihat bahwa SES ini menghasilkan nilai forecast yang relatif lebih halus dan lebih stabil dibandingkan data aktualnya. Garis forecast tidak mengikuti fluktuasi ekstrim pada data aktual, melainkan bergerak secara bertahap mengikuti arah perubahan permintaan secara umum. Pada periode awal, nilai forecast berada di kisaran yang cukup konsisten, meskipun data aktual mengalami variasi yang cukup signifikan, seperti kenaikan hingga di atas 1000 dan penurunan hingga sekitar 400 unit. Hal ini menunjukkan bahwa SES memiliki kemampuan untuk meredam fluktuasi jangka pendek dan menangkap pola rata-rata permintaan. Selanjutnya, untuk perbandingan jumlah pemesanan aktual dan EOQ, ini dibutuhkan dikarenakan kita bisa melihat bahwa selama periode ini, perusahaan ternyata terjadi beberapa produk mengalami under order atau terlalu sering pesan dan over order, yaitu stoknya berlebih, yang mana berpotensi kepada overstock. Kebijakan pemesanan aktual saat ini dinilai belum optimal karena tidak mempertimbangkan keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Bisa dilihat dalam grafik berikut. Selanjutnya, hal tersebut itu menjadi hasil penelitian bahwa ada potensi efisiensi biaya, di mana EOQ mampu menurunkan total biaya persediaan secara signifikan. Potensi penghematannya bahkan mencapai 50% pada beberapa produk. Efisiensi ini berasal dari pengurangan frekuensi pemesanan dan pengurangan biaya penyimpanan. Penerapan EOQ berpotensi meningkatkan efisiensi biaya persediaan secara signifikan pada produk-produk prioritas. Nah, setelah menentukan jumlah pemesanan optimal melalui EOQ, penelitian ini menghitung safety stock dan reorder point untuk menentukan batas minimum stok dan waktu pemesanan ulang. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kebutuhan safety stock berbeda antar produk dengan rentang 0 sampai 55 unit. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap produk memiliki tingkat ketidakpastian permintaan yang berbeda. Produk seperti Gamex memiliki safety stock tertinggi yaitu 55 unit yang menunjukkan adanya variasi permintaan yang cukup besar. Sementara Underpaid Healer memiliki nilai ROP paling tinggi yaitu 185 unit meskipun safety stocknya sebesar 12 unit. Hal ini menunjukkan bahwa ROP tidak hanya dipengaruhi oleh safety stock tapi juga oleh besarnya rata-rata permintaan selama lead time. Dengan kata lain, produk dengan demand tinggi perlu dipesan lebih awal agar stok tidak habis sebelum pesanan berikutnya datang. Produk seperti Auto XL6 Diapers juga membutuhkan safety stock cukup besar, yaitu 33 unit dengan ROP 53 unit. Ini menunjukkan perlunya pengawasan terhadap stok yang lebih ketat karena produk tersebut memiliki resiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Secara manajerial, hasil ini menunjukkan bahwa EOQ, safety stock, dan ROP memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi, di mana EOQ menjawab berapa banyak pesan, ROP menjawab kapan harus pesan, dan safety stock berfungsi untuk menjaga dari stock out. Selanjutnya, model rekomendasi pengendalian persediaan. Berdasarkan seluruh hasil analisis penelitian ini, saya merekomendasikan model pengendalian persediaan berbasis Continuous Review System atau sistem QR. Dalam hal model ini, produk yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah produk yang telah diseleksi melalui integrasi ABC, XYZ, dan ADI, khususnya produk AX dan AY rutin. Setelah itu, kebutuhan produk diramalkan menggunakan metode forecasting terbaik berdasarkan nilai MAPE yang terendah. Hasil forecastingnya kemudian digunakan sebagai dasar dalam perhitungan EOQ, safety stock, dan reorder point. EOQ digunakan untuk menentukan berapa jumlah pesannya, sedangkan ROP digunakan untuk menentukan kapan perusahaan perlu melakukan pemesanan ulang. Safety stock berfungsi sebagai buffer untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan lead time. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi menggunakan kebijakan persediaan yang seragam untuk seluruh produk. Sebaliknya, perusahaan bisa menggunakan metode continuous review system. Terakhir, simpulan dan saran. Kesimpulannya, keputusan persediaan PT Karyanusa dipengaruhi oleh ketidakpastian permintaan, variasi lead time, metode pengadaan rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hasil ABC menunjukkan bahwa kategori A hanya 119 produk atau 11% item, tetapi menyumbang 70% pendapatan. Namun hasil XYZ-ADI menunjukkan mayoritas produk memiliki permintaan fluktuatif dan intermittent. Forecasting menunjukkan bahwa tidak ada satu metode yang selalu paling akurat.
MA3, MA6, dan SES itu memiliki performa yang berbeda-beda. Sehingga metode yang dipilih yaitu produk spesifik berdasarkan MAP terendah. Kebijakan yang paling sesuai adalah integrasi dari EOQ, safety stock, dan ROP dalam sistem continuous review. Untuk saran saya, yang pertama terapkan model EOQ ini secara bertahap pada produk AX dan AY rutin. Yang kedua, gunakan klasifikasi ABC, XYZ, AD sebagai dasar segmentasi kebijakan persediaan. Yang ketiga, perkuat monitoring stok berkala atau real time, terutama untuk produk dengan ROP tinggi. Yang keempat, evaluasi metode forecasting dan parameter persediaan secara periodik. Yang kelima, penelitian selanjutnya dapat menguji metode ARIMA, Crosstown atau machine learning, terutama untuk produk intermittent. Sekian dari penelitian saya dan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.